Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Injambi edisi Parlemen secara perdana hadir bersama wakil rakyat kita, yakni Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Bapak Pinto Jayanegara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan saya juga ditemani oleh Bapak Samsiran selaku Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sebenarnya tidak seperti biasanya kita hadir menggunakan masker, tapi ini adalah kondisi yang harus kita tempuh menghindari penyebaran virus corona. Dan pada edisi kali ini kita akan bahas mengenai penyebaran virus corona di Provinsi Jambi, seperti apa penanganan yang telah dilakukan hingga saat ini, dan bagaimana kacamata dari wakil rakyat apa yang sebenarnya harus kita lakukan secara bersama. Bersama saya Melani Kadar, inilah Injambi edisi Parlemen. Hingga April 2020, pasien positif terjangkit virus corona selalu bertambah. Ini adalah informasi yang sangat miris dan mengkhawatirkan sejumlah masyarakat, seluruh masyarakat Provinsi Jambi. Bang Pinto, mengawali edisi Parlemen kali ini ketika bicara COVID-19, Anda merupakan wakil rakyat yang kita follow media sosial Anda dari awal tahun sudah menyuarakan ini harus segera diantisipasi. Namun pemerintah kita berangsur-angsur, ya bisa dikatakan lambat atau kita agak sedikit terdiam ketika itu. Awal tahun mulai Januari Anda sudah share di media sosial, terutama Instagram, kita follow itu, dan ini disuarakan terus oleh Anda. Sebenarnya apa sih yang harusnya kita lakukan lebih awal ketika kita bicara flashback lagi nih Bang Pinto? Ya, terima kasih Melani. Karena saya kan dulu kuliah di luar negeri. Sejak saya SMA saya sudah di luar negeri. Jadi sejak Januari itu teman-teman yang dari luar negeri yang mengingatkan. Kalian di Indonesia penduduknya sangat padat. Ya. Dan kita tuh cenderung suka berkumpul. Kalau ketemu salaman, sering cipika-cipiki. Teman-teman mengingatkan itu. Ini nanti kalau tidak diantisipasi dari awal, jangan sampai kita menularnya terlalu banyak. Oke. Dan saya juga selalu membaca berita-berita di luar negeri, apa yang sudah dilakukan di negara lain. Dan itu saya lihat di negara tetangga, mereka sudah mulai. Di Singapura apalagi. Dan di waktu itu di pemerintah kita belum ada yang positif, tapi saya berinisiatif. Tentu kalau belum ada di testing, bagaimana bisa tahu positif atau negatif? Jadi kita mulai aja dari waktu itu kan saya mengajak Komisi 4 untuk kita ke bandara, lihat bagaimana persiapan screening penumpang yang turun. Kemudian kita juga ke kantor KKP. Apabila ada orang yang mempunyai gejala, apa yang akan dilakukan? SOP-nya bagaimana? Kita minta dipraktekkan sampai kalau ada yang itu dibawa ke ruang isolasinya, tolong dikasih lihat dan petugasnya pakai baju apa. Berarti pada awal tahun kita sangat ingat sekali ketika Anda turun ke bandara dan juga membawa KKP dan hingga datang juga ke Rumah Sakit Umum Daerah Raden Matahir. Berarti awal tahun itu sudah berkecamuk kah opini-opini, oh ini bakal gawat dong sampai di Provinsi Jambi? Kalau itu di lingkaran saya sudah harus diseriusi itu. Dari teman-teman itu mengimbau ya di Jambi juga lebih cepat lebih baik. Jangan sampai kita sudah banyak baru terlambat berbuat. Oke. Ketika bicara itu sekarang kita sudah benar-benar down sekali dengan angka-angka yang selalu bertambah. Pak Samsiran selaku Kepala Dinas Kesehatan yang ini ranahnya sangat sulit posisinya saat ini. Bagaimana sih sebenarnya kondisi Provinsi Jambi sendiri Pak terkait penanganan dari para pasien positif hingga orang-orang yang masuk dalam lingkaran ODP, Pak? Begini, kita sebenarnya harus tahu dulu definisi operasionalnya. Dulu kita tahu cuma ada ODP,
PDP. Ya. Kalau ODP artinya orang sudah ada gejala, ya, ada demam, ada batuk pilek, kemudian hanya belum sampai ke paru-paru, belum sesak napas, itu masuk ODP. PDP artinya sudah sampai ke paru-paru. Ya. Biasanya orang yang bergejala gitu pasti dia berobat, nggak mungkin dia tidak berobat. Kalau PDP lebih gampang, langsung kita isolasi, rawat di rumah sakit. Ya. Sambil kita tunggu swabnya keluar, kita bisa tangani dia di rumah sakit, kita isolasi sampai bagus. Kalau swabnya negatif, kita pulangkan. Ya. Nah, kalau ODP, kita juga dulu belum ada untuk swabnya, enggak. Karena terlalu banyak juga. Ya. Tapi kita tetap minta mereka isolasi sendiri dalam rumah selama 14 hari. Turun nggak gejala ke PDP, turun nggak ke saluran napas. Kalau tidak, ya tidak apa-apa. Ya. Nah, sekarang karena perkembangannya banyak lagi, tambah lagi istilah OTG. OTG itu apa? OTG itu orang tanpa gejala, tapi dia kontak dengan yang positif. Itu mungkin badannya kuat, ya, atau baru masuk rumahnya, dia tidak ada gejala. Itu orang yang sangat riskan, harus kita betul-betul pantau. Karena dia tanpa gejala, dia bisa menularkan orang. Ya. Daya tahan tubuh kuat, dia bisa menularkan orang, tapi dia tidak ada gejala apa-apa. Sehat dia. Berarti ini berbeda sekali ya, orang dalam perjalanan itu belum tentu masuk ke dalam deretan ODP. Belum. Dia orang dalam perjalanan, kalau orang dalam perjalanan kan mereka dari daerah yang terkonfirm ya, positif ya. Daerah misalnya dulu misalnya masih dari luar negeri biasanya, dari Malaysia, dari Singapura, dari mana luar negeri umumnya. Sekarang dari Jakarta pun sudah orang harus kita pantau. Yang kita di Provinsi Jambi, orang kita dari Provinsi Jambi keluar pun sudah dipantau orang, tapi se-Indonesia sekarang sudah orang semua sudah konfirm semua. Cuma mungkin hanya kabupaten yang mana yang positif harus itu dipantau. Ya. Jadi orang dalam perjalanan kita biasanya ya bisa dari luar, biasanya kita tetap kita periksa suhu tubuhnya. Kalau suhu tubuhnya ada apa-apa, ya mudah-mudahan dia tidak apa-apa. Tapi dia pulang, tetap kita ada catatan kita, nomor telepon yang kita pantau, dia harus dipantau selama 14 hari. Dia berubah nggak jadi demam, batuk, pilek? Itu harus kita pantau, betul-betul pantau. Tapi kalau pada saat kita pemeriksaan di perbatasan misalnya, dia sudah temperatur sudah 38, biasa kita langsung rapid test. Itu karena sudah kita gejala. Kalau itu seharusnya itu kena, semua mobil itu harus kita curigain juga semua. Banyak sekali lingkaran yang harusnya diwaspadai ya. Betul. Itu. Ketika bicara itu, Bang Pinto, kalau misalnya untuk wakil rakyat, ini kan kondisinya kan ada setidaknya perjalanan-perjalanan dinas yang harusnya balik lagi ke daerah masing-masing. Apalagi ini barusan ada paripurna mengenai LKPJ Gubernur tahun 2019. Jadi apa sih yang dilakukan oleh anggota DPRD Provinsi Jambi beserta unsur pimpinan untuk bisa mensinkronkan dengan kondisinya? Minimalisir saja perjalanan dinas ke daerah dapil masing-masing. Ya memang kita tuh dari awal, dari bulan Februari, bulan awal Maret kita putuskan tidak ada perjalanan dinas ke luar daerah. Ya. Kemudian untuk dalam daerah bagaimana? Tetap perlu kita lakukan karena kita untuk meninjau bagaimana kesiapan rumah sakit dan juga di perbatasan-perbatasan bagaimana. Tapi tidak semuanya berangkat gitu. Karena dalam menghadapi COVID-19 ini, semuanya perlu gotong royong. Baik dokter, eksekutif, legislatif, ya, polisi dan TNI juga kita semua bersama-sama gotong royong mengatasi. Berarti DPRD Provinsi Jambi masih hadir turun ke lapangan untuk memantau kondisi dari wilayah masing-masing, kesiapan dari fasilitas kesehatan dan lain-lain ini tetap dilakukan. Iya, tapi dengan cara-cara yang benar. Artinya tidak seperti layaknya tidak ada wabah, tapi harus ada physical distancing, kemudian selalu memakai masker. Protap kesehatan tetap dilaksanakan. Iya. Oke, dengan kondisi saat ini Pak Samsiran, wajar nggak sih kalau Jambi ini dilakukan PSBB dan ini dianjurkan saja kepada Menteri Kesehatan penerapan PSBB di Provinsi Jambi, mengingat jumlah positifnya pasien terjangkit virus corona ini tersebar di beberapa wilayah yang riskan? Jawabannya nanti setelah jeda pariwara berikut ini.
Injambi edisi Parlemen kembali bersama Anda, Pak Samsiran, dengan jumlah positif COVID-19 di Provinsi Jambi. Selayaknyakah kita menetapkan status PSBB seperti daerah-daerah lain? Untuk PSBB belum saja Mbak Melani. Karena kita kan masih sedikit, masih muncul satu-satu. Umumnya pun kasus impor. Ya. Artinya orang yang mungkin dari perjalanan dinas keluar, pulang di situ. Kita masih belum yang transmisi lokalnya belum ada. Berarti belum ya? Belum, kita belum sampai. Oke. Kita di se-Indonesia ini kita paling nomor kita masih di atas Bengkulu, Tabel, Papua, kemudian NTT, Gorontalo. Kita nomor 6, paling kecil. Kita cuma 6 kasus. Oke. Belum banyak. Kalau Bang Pinto melihatnya dari sisi DPRD sendiri seperti apa? Kondisi statusnya Provinsi Jambi, kita melihat ini dari hari ke hari, kita melihat angkanya naik signifikan, seperti apa? Ya sama seperti yang dikatakan Pak Samsiran tadi. Untuk sekarang belum perlu, tapi hendaknya kita harus lebih disiplin lagi. Kalau saya pribadi, saya masih melihat, saya kan tiap hari itu mantau juga keliling naik mobil itu masih banyak yang berkumpul di pinggir-pinggir jalan dan tidak mengindahkan social distancing. Itu kalau kita mau menghentikan laju ini, memang kita harus jangan berkumpul-kumpul dulu. Kita hindari dulu lah sebisanya ini. Nanti kalau udah banyak yang kena positif coronavirus ini, ya mau nggak mau harus diperlakukan itu. Mau tidak mau PSBB harus dilakukan. Iya, tentu kan yang di Jakarta itu dia awalnya tidak mau melakukan itu. Ya. Di Banten tentu awalnya tidak mau, tapi karena sudah susah diatur orang-orang di sana, sudah sampai harus banyak korban baru. Kita tuh bisa jangan begitu. Kalau bisa sebelum PSBB itu, mari kita sama-sama jangan sampai bertambah terus. Ya. Artinya begini, saudara-saudara kita diimbau jangan berpergian dulu. Terus yang di Jakarta jangan pulang dulu. Betul. Itu. Jangan mudik dan jangan piknik. Jadi ya. jangan sampai korban banyak, jadi terpaksa PSBB, kita cegah dari sekarang. Gitu. Ya, benar. Nah, kalau yang kita informasi yang terkini juga nih Pak Samsiran, masyarakat kebingungan. Sebenarnya positif itu dinyatakan setelah uji swab keluarkah atau rapid test ini sudah menjadi bukti kuat bahwa seseorang ini terjangkit virus corona. Seperti apa Pak perbedaannya? Kalau perbedaan rapid test dengan swab, beda. Yang harus betul swab itu yang benar. Karena swab itu diambil di tenggorokan ada virusnya. Yang dilihat tuh virusnya ada nggak di swab di tenggorokan. Kalau rapid itu berdasarkan imunologi badan. Jadi kalau misalnya ada virus masuk, bukan hanya virus COVID aja, virus lain masuk, badan kita bentuk imunoglobulin untuk itu reaksinya. Ya. Jadi kalau rapid positif, belum tentu dia COVID, belum. Mungkin virus yang lain kita nggak tahu. Ya. Berarti Makanya berapa kali sih Pak rapid test membuktikan bahwa ini pasiennya positif kalau misalnya swab itu belum dilakukan? Biasanya kalau rapid, kalau positif tentu harus diswab. Jadi kalau rapid positif harus diswab. Berarti sekali saja rapid test menyatakan positif, langsung swab. langsung swab? Iya, swab. Kalau swabnya positif ya sudah, dia betul positif kan. Kalau swabnya negatif biasa kita ulang lagi. Kita takut juga mungkin nggak terambil. Jadi kita swab 2 kali biasanya. Oke, itu minimalnya 2 kali ya? Iya, biasanya kami ambil 2 kali. Ya. Berarti kalau udah uji swab, ini mendeteksi secara tepat. Iya, virus karena corona. yang swab diambil yang dia kan swab itu meriksa virus. Virusnya ada nggak di tenggorokan kita atau di hidung kita. Jadi itu yang pasti, betul-betul pasti. Kalau rapid kan hanya imunoglobulin tubuh. Jadi reaksi tubuh terhadap virus yang masuk. Jadi kalau misalnya nih bicara tentang kasus di Kota Jambi lah, kalau misalnya kita ngelihat kan ini kan ada beberapa orang yang pulang dari tablik akbar dari wilayah Goa, Sulawesi Selatan, dan ini dikhawatirkan bisa menambah angka-angka pasien di Provinsi Jambi. Ini gimana Pak kalau melihatnya, apakah bisa saja nanti banyak sekali pasien positif virus corona di Provinsi Jambi dengan angka yang dari perjalanan keluar daerah itu sangat rawan sekali? Bisa, ya. Karena yang kasus yang beberapa hari ini nampaknya yang rapid positif yang dari gua tuh mulai bertambah. Tapi yang baru itu kan baru satu yang di kota. Tapi rapidnya sudah boleh banyak bertambah. Kita lagi nge-swabnya sekarang, ya. Berarti jadi ini yang itu harus diwaspadai ya. Yang ingin kita tuh maunya ada kejujuran
pasien lah. Jadi dia harus mencerita sebenarnya. Jadi kita bisa lacak semuanya yang kita kontak, kita lacak semuanya. Itulah salah satu cara memutus rantai. Ya. Tapi kalau dia tidak jujur, susah kita. Ya, itu kita harapkan masyarakat kejujuran. Memang kalau sudah positif, jujurlah cerita. Saya kontak siapa-siapa, kami akan lacak semua itu. Kita akan memutus rantai untuk itu. Oke, kesulitan yang dihadapi untuk kontak tracking di Jambi apa sih, Pak? Kontak tracking di Jambi ini kadang-kadang ada yang juga nutup-nutupin. Nutup-nutupin? Iya, nutup. Kalau kadang tanya Batuk bilang ada perjalanan gas pulang, enggak, perjalanan enggak. Sehingga kadang-kadang makanya kenapa biasa ada yang petugas medis kena terkontak. Ya karena mereka kan tidak jujur untuk itu. Jadi tidak menceritakan dia jalan kemana. Hanya kadang-kadang petugas medis di luar daerah tempat lain juga terkena. Nah, ada juga yang tidak kontak siapa, dia juga nggak begitu cerita ya. Iya. Kita perlunya kontak dengan siapa, sehingga kita bisa tracking lebih banyak. Makin banyak tracking, kita makin bisa mutus rantai. Itu yang harus kita hargai. Oke, seperti yang Bang Pinto nih tadi ngomongin, kalau misalnya kita melihat saja di kota Jambi masih rame nih orang-orang yang berkumpul. Kalau misalnya bisa diberikan ketegasan sedikit lah dari pihak-pihak terkait, apa sih yang harus dilakukan oleh kita bersama, Bang Pinto? Sebelum jawab ini, saya tadi mau menanggapi Pak Kadis tadi. Saya mendukung lah itu. Juga ini apa? Kita ini kadang terlalu ini ya. Ada tetangga kita dicurigai, dia langsung di stigma. Iya. Atau ada dia mungkin perawat atau tim medis, dia dikhawatirkan untuk pulang ke rumah. Dihindari pulang rumah. Kita sebaiknya begini. Menurut saya juga harus cerdas juga gitu. Jangan orang itu sehingga jadi orang yang merasa dia sakit, dia jadi takut melapor. Karena dia jadi takut menjadi ODP, Pak ya. Iya. Menjadi PDP juga. statusnya jadi berubah gitu. Iya. Kita tuh tidak boleh seperti itu. Benar. Kemarin ada yang kejadian Pak Sekda Tembo yang ke rumahnya. Orang-orang berkumpul ke rumahnya kayak mau diapain. Iya. Kasihan juga anak-anaknya disuruh diangkut juga. Itu sebenarnya menurut saya kita jangan sampai orang itu takut untuk melapor, karena kalau kita harus buat keadaan melapor itu bagus. Karena tadi Pak Kadis bilang petugas medis itu kena karena orang itu tidak jujur. Ya. Kenapa dia tidak jujur? Dia takut terstigma nanti. Dia masuk jadi golongan ODP, PDP, dia terstigma. Benar. Kita tidak boleh membuat orang itu menjadi seperti apa nih corona ini, karena yang penting dilakukan adalah pertama itu orang itu jujur perjalanannya, kemudian petugas kesehatan itu terjaga keamanannya, sehingga orang itu bisa dirawat dan diisolasi dan bisa disembuhkan. Benar. Jadi dengan kalau dia jujur, dia justru dia sembuh. Kalau dia tidak jujur malah pulang nanti menyebar lagi ke yang lain. Gitu. Bisa berdampak buruk terhadap orang lain. Ya, apalagi tadi pertanyaan Melani, bagaimana orang masih kumpul? Ya kan kita nggak tahu. Ya. Dia pulang nggak lapor. Dia berkumpul di tempat ngopi, dia berkumpul ke supermarket. Dia OTG mungkin, tanpa gejala, tapi dia, saya kan kuat nih, saya nggak ada batuk, nggak ada, tetap jalan, nggak boleh gitu. Ketegasan apa sih yang harus kita lakukan bersama sekarang, Bang? Karena semakin hari kita melihat bahwa walaupun angka bertambah, ramenya juga kota Jambi ini makin bertambah loh. Ya itu saya terus bilang, kalau perlu ke RT, ke Lurah, lapor terus. Kita semua makanya bergerak ini. Kita yang berpengetahuan ini, termasuk juga media, terus memberitahu. Hindarilah dulu sementara ini ya. Kita kan jadi karena COVID ini jadi berubah total ya kehidupan kita. Untuk memutus ini, mungkin Pak Dokter juga setuju, untuk memutus COVID-19 ini kan belum ada obatnya. Benar. Untuk menghentikannya belum ada obatnya. Kalau dia tidak ada inang, dia mati. Ya. Benar. Bagaimana dia tiba tidak ada inang? Ya kita jaga jarak. Semuanya harus melakukan himbauan-himbauannya, physical dan social distancing itu sangat penting sekali. Physical Jadi distancing. Kalau misalnya bahasa Jambi jangan sok-sokan deh kalau kamu tuh dikatakan sehat ya, belum tentu sehat ya. Belum tentu sehat, betul. Oke, nanti akan kita lanjutkan karena kita juga akan bahas nih ketika informasinya bahwa kekurangan APD dan juga rapid test ini di beberapa daerah di wilayah provinsi juga menjadi persoalan. Apa yang harusnya kita lakukan setelah jeda pariwara berikut ini?
Injambi edisi parlemen kembali bersama Anda. Ketika bicara penanganan penyebaran COVID-19 di Provinsi Jambi, tidak banyak orang yang peduli. Salah satunya yang bisa kita ambil saja, kota masih ramai, aktivitas masih ramai. Seperti apa harusnya yang terjadi, ini kita benar-benar pahami dan juga kita hindari. Kita mereview juga loh jejak langkah dari seorang wakil rakyat Pinto Jaya Negara. Setiap Sabtunya pada saat kondisi COVID-19, Anda memanggil pihak-pihak puskesmas untuk datang ke rumah secara pribadi, memberikan bantuan kepada mereka apa yang mereka butuhkan. Inikah langkah seorang wakil rakyat? Ini loh, peduli aksi nyata Anda kepada masyarakat, apalagi dengan musibah nasional saat ini, Bang Pinto. Ya, terima kasih, karena kami sejak awal berpendapat kalau yang harus duluan dibekali dengan alat atau dibekali kesehatan itu yang terbaik itu adalah para dokter. Jadi apakah APD-nya dia lengkap, apakah dia tingkat stresnya rendah atau tinggi, saya ingin tahu gitu. Makanya Pak, saya mengundang dokter-dokter di puskesmas itu, dan juga pernah juga dokter dari RSUD untuk saya tahu bagaimana di lapangan, apa yang Bapak perlukan. Misalkan ada yang kurang, itu kita jadi tahu apa yang sebenarnya dikurang. Kalau boleh tahu Bang Pinto, selama pemberian bantuan itu curhatan galau apa sih yang sering para tenaga medis sampaikan? Sama tadi seperti disampaikan Pak Kadis, kadang orang itu tidak jujur. Ditanya itu susah, dia ditanya, dia bilangnya ke Jakarta tapi berbelit-belit gitu. Berbelit-belit, ya itu takut karena terstigma stigmanya, itu. kekhawatiran stigma negatif seperti itu yang muncul. Seperti itu, terutama kalau yang dari kota Jambi seperti itu masukannya. Ada kekhawatiran nggak sih, ketakutan nggak sih para tenaga medis ketika sampai ke telinga Anda penyampaiannya? Oh iya, mereka kan dokter itu kan lama melatihnya dan juga mahal. Dan sampai kalau mereka sakit, siapa yang ngobatin kita? Maka itu ya kita jujur. Pada dokter itu kita hargai mereka, kita berikan yang terbaik, itu pengamanan yang terbaik. Saya juga memberikan ya semampu saya dengan dana pribadi saya lah. Kemarin itu kan vitamin-vitamin untuk para dokter dan tenaga medis di sana. Dari awal. Jadi saya mau menambahkan juga, saya bukannya melarang ini ya, toko tutup apa gimana. Toko dan kegiatan ekonomi tetap seperti jalan, tapi ngumpulnya itu yang nggak boleh. Yang nggak boleh tuh ngumpulnya. Kalau mau beli bawa pulang langsung boleh. Ya, atau memanfaatkan ojek online itu. Justru saya bingung kok ojek online sekarang terkikis. Padahal mestinya mereka itu sekarang laku ojek online itu, karena kalau kita pesan dari rumah. Benar. Saya pribadi, saya sengaja Pak, saya minimal pesan 10 kali pakai ojek online. 10 kali sehari? Iya, harus 10 kali. Karena saya supaya orang-orang ini nggak nganggur. Ya. Dan orang-orang yang jual makanan tetap laku. Berarti sebenarnya banyak cara ya yang bisa dilakukan agar ekonomi juga nggak down pada masa pandemi ini. Tetap jalan boleh. Oke, Pak Samsiran, tapi kita juga ingin kejujuran juga nih dari Dinas Kesehatan Provinsi Jambi. Ketika kondisi saat ini sebenarnya kekurangan kebutuhan apa sih Pak yang dihadapi, terus kegalauan apa juga yang dihadapi para tenaga medis. Tapi mohon maaf, bicara tentang kegalauan bukan berarti masyarakat juga nggak galau. Masyarakat juga takut seperti yang Bang Pinto katakan, stigma negatif. Lalu ketepatan dan juga keyakinan mereka untuk datang ke rumah sakit agar tidak khawatir ditolak, Pak. Gini, dulu pada awal, ya, petugas medis itu rata-rata takut melayani pasien. Kenapa? Karena APD-nya nggak ada, alat pelindung dirinya nggak ada, alat pelindung diri yang kalau masker, karena masyarakat panik buying semua. Jadi masyarakat yang tidak perlu masker beli masker, tidak perlu hand sanitizer beli semua. Akhirnya semua itu tidak ada tersedia di lapangan. Nah, karena sekarang, karena sudah mulai lancar dari pemerintah pusat, kami APD sudah banyak dikasih dari pemerintah pusat. Ya. Kayak baju hazmat, kami pada awal cuma dikasih 30 dari pusat. Pada awalnya itu, baru mau mulainya kita sudah mulai kasus 30, malah cukup 30. satu provinsi Jambi loh. Ya. Nah, habis tambah 100, habis tambah lagi 2000, habis itu bertubi-tubi datang 2000, habis itu 2-3 hari datang lagi 1000 lebih, 2-3 hari datang lagi 2000, sekarang datang lagi 3000. Sekarang stok kita untuk yang APD hazmat itu cukup, ya, cukup ya. Nah, yang rapid test
Partai kita salah satu paling gampang kalau tunggu swab terlalu lama. Kalau kita tunggu swab terlalu lama, kita swab kirim ke Jakarta, swab pun untuk media kirim pun kita terbatas kemarin. Itu terbatas sekali. Tapi akhirnya kita minta ke Jakarta, akhirnya dikasih 100, tapi kasih lagi 600. Itu sangat cukup untuk swab, untuk kirim media. Tapi kan lama nunggu hasilnya. Karena yang meriksa di sana, di Jakarta juga banyak sekali. Itu hanya di Litbangkes dulu pertama. Akhirnya pemerintah ambil keputusan tambah lagi. Sehingga kita bisa kirim ke Palembang, Jambi ini bisa kirim ke Palembang, bisa kirim ke Jakarta. Berarti sama-sama bantu juga ya, daerah lain? Daerah lain sama. Jadi kita itu sudah tersedia, rapid dimulai dikasih. Sehingga bantu kita untuk itunya. Penanganan lebih banyak lagi kita bisa. Singkatnya yang harus dilakukan rapid test siapa sih Pak? Biasanya yang rapid test, ya orang-orang yang kontak dulu. Orang-orang yang PDP tetap kita rapid. Orang-orang yang ODP kita mencurigai kita rapid. Apalagi yang pulang dari luar daerah. Ya. Misalnya yang pulang dari, anggaplah pulang dari Jakarta ke sini. Orang yang santri-santri yang pulang, kalau mencurigakan kita tetap rapid. Nah yang kontak-kontak pasti kita rapid semua. Dengan rapid, kita bisa temuin banyak kasus. Dan bukan kita harus takut ya. Makin banyak kita temuin, makin bisa kita memutus rantai gitu. Berarti kebutuhan medis yang saat ini diperlukan yang dalam kondisi stoknya rawan menipis apa? Tidak ada? Sekarang justru yang rawan tipis ini masker. Masker nih mulai nipis. Kita cari susah sekali masker nih. Ya, tapi untung Dinas Kesehatan Provinsi karena sisa dari Kahutlah kemarin masih ada 0,5 juta kemarin. Tapi sekarang sudah habis banyak juga, sudah ambil tinggal 100.000 lebih. Kita bisa bagi-bagi supply terus ke puskesmas masih kita supply sampai ke kabupaten kita supply terus. Kalau berarti kalau informasinya kalau orang sehat boleh saja menggunakan masker kain, tapi kalau misalnya orang yang sakit dan tenaga medis harus menggunakan masker yang N95 dan lain sebagainya. Itu benar ya Pak? Kalau petugas medis yang berkontak dengan pasien biasa N95 proteknya. Kalau biasa-biasa kita ini, kalau petugas medis yang periksa pasien yang biasa-biasa cukup masker kain aja. Masker kain boleh. Kalau masker yang masker bedah ya, masker bedah. Ya. Kalau masyarakat biasa sekarang dianjurkan masker kain. Jadi jangan sampai masyarakat juga berbondong-bondong beli masker bedah yang dipakai orang tenaga kesehatan, habis jadinya sekarang. Yang harganya biasa cuma 40.000 sekotak, sekarang kalau mau beli itu 400.000 lebih. 10 kali lipat jadinya sekarang. Yang kita ragu juga mau belinya. Kok mahal sekali jadinya. Itu yang jadi buat masalah kita. Tadi Pak, pertanyaan saya, jangan sampai dong masyarakat khawatir juga datang ke rumah sakit ataupun puskesmas dan ditolak Pak. Yakin nggak sih kalau untuk wilayah Provinsi Jambi ini tidak ada penolakan, agar masyarakat juga tadi yang Bang Pinto bilang, jangan sampai stigma negatif ini muncul, jadi masyarakat pun takut untuk melaporkan. Nah, kalau masyarakat itu, kalau misalnya bisa berobat pasti diterima, ya, diperiksa diterima biasa. Kecuali mungkin rumah sakitnya penuh, tapi pasti dianjurkan nanti ke rumah sakit mana yang lain. Ya, saya tetap kalau memang dia sudah kira menyusuri gerjasi itu pasti bagaimanapun ditahan dulu pasti. Dan biasanya rumah sakit mana yang kosong dia akan kontak kami. Biasa kami akan carikan di mana yang kosong kita bisa kirim. Bang Pinto, keseriusan anggota DPRD bersama unsur pimpinan dalam menghadapi pandemi COVID-19 adalah dalam segi anggaran. 11 miliar rupiah di awalnya Provinsi Jambi ditetapkan oleh Gubernur, lalu DPRD Provinsi angkat bicara 200 miliar akhirnya diperuntukkanlah untuk menangani kasus virus corona. Sebenarnya kita juga pengen deh pembahasan dari DPRD secara langsung, dari Anda secara langsung, oh ini harus loh segera kita tangani secara krusial, ini harus besar. 200 miliar ditambah 11 miliar itu bukan angka yang besar seperti itu, tapi ini harus dimaksimalkan. Seperti apa Bang Pinto? Ya, kalau saya pribadi, saya beranggapan anggaran itu harus penggunaannya harus efektif dan kalau bisa efisien, seefisien mungkin. Efektif itu artinya apa? Yang dibelanjakan itu memang tidak sia-sia gitu. Seperti dibilang tadi Pak Kadis, kalau sudah ada yang dari pusat tidak perlu ditambah lagi ya, itu tidak perlu ditambah lagi. Jadi memang itu harus kita betul-betul kaji itu untuk dana sebesar itu prioritasnya itu apa dulu. Dalam pengkajian sendiri kalau boleh tahu apa sih pembahasannya Bang Pinto? Ini di angka 211 miliar peruntukannya apa-apa saja ada dibahas di DPRD? Sudah dibahas. Jadi untuk tahap sekarang itu adalah kita ini kan berkeinginan jangan sampai semakin parah.
dan juga berkeinginan jangan sampai bertambah lagi positifnya. Jadi kalau bisa dana sebesar itu tidak apa namanya, corona ini mudah-mudahan sudah selesai sebelum itu terpakai semua. Dengan Sebenarnya angka kan sekian, begitu. setidaknya efektivitas harus dilakukan. Iya, jadi kalau kami itu sebenarnya pinginnya itu tindakan-tindakan apa untuk memutus mata rantai coronavirus ini di Jambi. Angka sekian semoga bisa dilakukan untuk minimalisir juga mata rantai dari corona, karena memang sangat khawatir sekali angkanya semakin bertambah. Kalau saya pribadi ya Pak Kades, saya juga sampaikan sini di pencegahan itu, bagaimana orang-orang itu tidak berkumpul, bagaimana orang-orang itu setelah keluar melapor, Ya. dan juga kita tidak melakukan pemborosan seperti menyemprot jalan. Mohon maaf, itu menurut saya pemborosan sumber daya, karena kumannya nggak ada di situ. Nggak tahu, mungkin kalau saya salah. Oke, nanti akan kita bahas ya sebenarnya efisiensi dalam memutus mata rantai COVID-19 ini harusnya seperti apa dari kacamata Dinas Kesehatan dan juga Wakil Rakyat inginnya seperti apa, yang dinilai ini efektif loh untuk penggunaan anggaran yang digelontorkan oleh pemerintah Provinsi Jambi setelah jeda pariwara berikut ini. Jambi kembali bersama Anda, Bang Pinto. Efisiensi anggaran dan juga penggunaan anggaran yang tepat seperti apa sih harus dilakukan? Mari kita belajar dari negara-negara yang sudah berhasil mengatasi COVID-19 ini. Ini bukan berarti negara maju ya, tapi negara yang berhasil. Negara maju kan ada Italia, Jerman, itu kan negara maju, tapi mereka agak keok. Jadi kita hendaknya belajar dari pengalaman negara-negara yang sudah berhasil mengatasi COVID-19 ini dengan efektif dan efisien. Ya. Itu bukan berarti negara maju, tapi negara seperti Vietnam misalnya, Hong Kong, Taiwan, Korsel, dan juga Australia dan New Zealand baru-baru ini juga berhasil. Singapura ya, Malaysia juga lumayan bagus. Kita belajar dari mereka. Ya. Nah itu tuh cara-cara efektif. Jadi cara-cara yang sudah terbukti tidak efektif jadi pakai lagi, buang-buang duit namanya. Kita pakai aja cara-cara mereka. Mereka berhasil apa? Misalkan Korsel, dia melakukan banyak testing, drive-thru testing, tes sebanyak-banyaknya orang supaya bisa melakukan tracing. Kemudian di Singapura dan di Vietnam strict, tidak ada berkumpul. Benar-benar strict gitu. Kita mau sejenak berkorban untuk membunuh sama-sama musuh bersama ini. Nah, kalau kita kan tentu harus ikut dari arahan dari pusat. Ya. Ya, dari kita sendiri apa yang bisa kita lakukan? Ya, orang yang kita kenal kita himbau jangan berkumpul dulu gitu kan. Dan mungkin sekarang ini banyak dilakukan penyemprotan sebaiknya kalau menurut kami ya itu diserahkan kepada pihak berwajib saja. Orang yang jangan kita sendiri-sendiri tidak jelas oplosannya apa. Ya. Malah berkumpul-kumpul nyiram sama-sama itu juga tidak. Jadi langkah-langkah yang dilakukan itu harus benar-benar sesuai ya. Kita ikuti aja dari pemerintah dan juga dari pemerintah mengikuti dari orang-orang di luar bagaimana sudah berhasil ini. Karena sumber daya kita kan terbatas. Ya, benar. Air untuk membuat ramuan itu kan terbatas. Kimia-kimianya juga kalau disemprot sembarangan itu merusak tanaman, itu juga efek lingkungan sebenarnya. Kalau tidak tepat, kalau kita mendisinfektan, misalkan gagang pintu atau di masjid itu barang-barang yang sering dipegang, ya itu boleh jilaf gitu. Tapi tentu harus apapun itu tetap harus efektif dan efisien. Jangan kita terlalu panik. Kita pelajari dulu strategi
orang di luar yang sudah berhasil tuh bagaimana. Jadi kita berkaca pada mereka yang sudah berhasil. Dan kegagalan mereka jangan kita ulang, nanti kita buang-buang duit. Jadi anggarannya nggak sia-sia ya yang sudah digelontorkan ini ya. Iya. Jadi benar-benar ini bisa terpakainya seberapa, itulah yang harusnya maksimal Ingat loh, dikerjain. abis ini mungkin ada karhutlah loh. Ya. Kan musim kemarau lagi, air tuh nanti langka. Kalau kita buang-buang air, bagaimana? Ntar lagi musim karhutlah biasa di Jambi ini. Dan banyak lagi masalah-masalah lain yang kedepannya ini kita belum diselesaikan di provinsi kita. Jadi anggaran ini ya sebenarnya ya itulah, mari kita dari diri kita sendiri. Kita putus mata rantai ini dengan cara-cara yang sebenarnya simpel gitu. Benar. Ya, gitu. Setuju banget sih kalau misalnya bicara itu. Jadi anggaran yang digelontorkan oleh pemerintah itu jangan sampai sia-sia dan peruntukannya salah. Pak Samsiran, untuk mengakhiri perjumpaan kita juga nih, sebenarnya apa sih Pak yang harus dihimbau sekali lagi secara tegas kepada masyarakat dan juga pihak apapun termasuk juga perusahaan, karena dampak dari pandemi COVID-19 ini bukan hanya kesehatan, tapi ekonomi dan berbagai sektor kehidupan juga sangat kuat Pak direnggut. Apa sih yang harus kita lakukan secara bersama Pak? Yang penting kerjasama semua pihak, Pak. Bukan hanya orang kesehatan. Kesehatan hanya menangani yang sakit saja, Pak. Yang paling penting seluruh masyarakat, kita sama masyarakat, pemerintah kerjasama. Social distancing, betul tuh Pak Pinto. Kita usahakan supaya kita memutus rantai ini. Jangan lagi kita masih kumpul-kumpul. Sudah di pemerintah masih kumpul-kumpul. Terus misalnya daerah yang banyak kasusnya, ya jangan mudik lah dulu. Ya, kalau mudik itu akan bawa, kita nggak tahu nih. Yang mudik itu ada nggak bawa dia kumannya? Nanti kalau di mobil, misalnya di mobil dia satu mobil itu, kalau satu orang kena, nggak tular 25% aja. Kalau satu mobil 30 orang, 7 orang, dia balik ke kampung, dia sehat. Tapi dia carrier masalahnya. Kita tidak bisa terdeteksi betul. Dia dari kampung, nular orang-orang yang mungkin daya tahan tubuhnya lemah, orang tua, akhirnya akan meledak kasusnya. Orang kesehatan tidak akan bisa menangani kalau sudah sebanyak itu. Itu yang harus kita. Jadi kerjasama dengan masyarakat, juga anjuran pemerintah, ikutilah. Karena itu sudah dipikirkan pemerintah, langkah-langkah harus kita buat masalahnya. Makanya sekarang Provinsi Jambi kita mulai mencegat di yang perbatasan. Kenapa? Ya kita mulai seleksi betul-betul. Jangan nanti ada kasusnya, tapi itu kan tidak bisa menjamin 100%. Tapi kalau boleh tahu Pak, pertanyaan terakhir ini, seleksi ketika angka hampir 500-an nyawa terenggut dari COVID-19, kita belum tahu nih berapa jumlah nanti akan dikalkulasikan pada akhirnya. Paling rentan itu usia berapa sih Pak, yang orang-orang yang paling rentan terjangkit, terinfeksi dari COVID-19 Pak? Biasanya umur yang sudah tua, lansia. Biasanya ya. Umur 50 dan daya tahan di atas itu mulai daya tahan tubuh mulai melemah. Ya. Itu biasa. Ada lagi kalau didamping, ada lagi penyakit komorbidnya. Misalnya ada kencing manisnya, ada darah tingginya, yang lain, itu jantung segala, mereka lebih rentan lagi dari kenanya. Itu yang gitu. Kalau anak-anak muda kadang-kadang banyak yang kasus itu anak-anak muda sehat-sehat saja, tapi rapid positif loh. Ada yang beberapa gitu, muda-muda dia OTG, rapid positif, tapi dia nggak apa-apa. Jangan sampai kita menjadi carrier ya. Nah, itu yang kita sangat khawatir. Itu yang karena kan yang misalnya orang mudik itu kan biasanya muda-muda itu. Itu rata-rata sehat-sehat semua Pak, nggak ada apa-apa, dia sehat-sehat semua. Mana tahu? Iya, dia sudah bawa carrier, kita nggak tahu. Jangan sampai kita menularkan dan ditularkan. Oke, terakhir Bang Pinto, harapannya kepada masyarakat dan juga pemerintah serta aparat penegakan hukum, karena bicara tentang pandemi COVID-19 nggak bicara tentang kesehatan saja, tapi bicara seluruh sektor kehidupan, kriminalitas dan lain sebagainya, ekonomi turun dan lain sebagainya. Apa sih yang dihimbau kepada masyarakat agar kita bisa bersamalah memerangi ini? Jangan sampai terengah juga pada kondisi saat ini, karena setelah ini kita tidak tahu apalagi yang harus kita hadapi. Silakan. Ya, kalau ini kan mungkin cobaan dari Tuhan juga, kalau saya lihat Pak. Ya. Kita kan selama ini kita mungkin terhadap alam ini kita tidak menghargai. Sesimpel itu. Ya ke depannya ini setelah dunia ini lewat dari COVID-19 ini akan kembali pada fitrahnya, saya bilang. Dan kembali pada fitrah kita, bagaimana kita menyikapi alam kita, sesama kita. Terbukti kan sekarang yang branded itu nggak ada nilainya. Ya. Itu apa, materialisme itu nggak ada nilainya. Baru kita sadar. Nyata yang
sangat berarti itu ya kesehatan kita. Gitu. Ya. Jadi tenang saja sesama masyarakat Jambi, ini pasti berlalu, pasti bisa berlalu. Ini karena ini adalah cobaan. Kita ini mumpung banyak waktu sekarang di rumah, kesempatan sebenarnya kita mendekatkan diri pada Tuhan. Itu dari saya gitu, Pak. Ya. Kesempatan bagi kita untuk benar-benar merenung apa sebenarnya nih, kenapa kita ini diuji seperti ini, apa kesalahan kita. Kita kan punya banyak waktu di rumah, kita punya teknologi, kita baca buku, kita kaji, kita lihat pengajian, dan kita berdoa semoga ini cepat berlalu. Karena ini datangnya ini mungkin karena akibat kita juga awalnya. Ya. Tapi tetap jangan panik, tenang, karena yang kita lakukan sudah tepat semua. Tinggal kita dari diri kita masing-masing. Mari kita mengikuti apa yang diarahkan oleh pemerintah. Kita ikuti apa kata Pak Dokter, Ibu Dokter, karena mereka yang paling tahu. Ya. Jangan kita punya teori sendiri. Kita juga ikuti apa kata ahli kimia mengenai disinfektan. Kita ikuti para ahli itu. Kita ikuti mereka, saran mereka, arahan mereka itu kita ikuti. Ya. Ulama juga kita ikuti. Kalau ulama sudah berbuat keputusan begini, kita ikuti. Karena mereka orang yang kompeten dan mereka bertanggung jawab. MUI. Kita ikuti. Dan kalau itu semua kita ikuti dan kita jaga jarak, jaga kesehatan, ini selesai nih corona ini. Ya, benar. Ditambah kita berdoa makin cepat lagi selesai. Mudah-mudahan, insya Allah. Amin. Betul. Baik, terima kasih Bang Pinto dan Pak Samsiran. Terima kasih juga. Semoga selalu sehat dan sukses dalam menjalankan aktivitas. Bersama kita memerangi corona. Satu caranya adalah bersama bergandengan tangan untuk menjaga jarak, lakukan physical dan social distancing, memutus rantai dari penyebaran virus corona. Akhir kata saya Melani Kadar undur diri dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.